Sampah yang banyak orang dipandang menjijikan ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi di tangan orang-orang kreatif. Begitu yang bisa ditangkap dari dialog interaktif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika di tempat pembuangan akhir atau TPA Supit Urang Jumat 8 Maret 2013. Bukan sekedar teori, melalui sentuhan khusus, sampah ternyata bisa menjadi bahan bakar diesel, bahan bakar sepeda motor, menjadi sumber listrik. Dengan penanganan yang benar, sampah terbukti bisa menjadi pengganti LPG yang manfaatnya sudah dirasakan 300 kepala keluarga di sekitar TPA Supit Urang. Untuk memecahkan permasalahan sampah di Kota Malang yang terus terjadi, DKP membuat berbagai gebrakan. Di antaranya adalah dengan membangun instalasi gas metan di TPA Supit Urang. Kini dikembangkan lagi sampah sebagai bahan bakar sepeda motor dan sampah untuk pembangkit tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada? Di sini saya Ari yang akan membawa Anda ke dalam dialog interaktif pemanfaatan energi baru terbarukan gas metan TPA Supit Urang bagi masyarakat. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, acara kali ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan bekerja sama langsung dengan Batu TV. Dalam acara kali ini dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Batasyar Kambuaya, MBA, dan juga Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Penny Suparto, MAP. Dalam dialog ini menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Agus Saifuddin, MSI dari Ketua Bidang Pembatasan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak silakan disapa pemirsa di rumah, Bapak. Ya, selamat siang para pemirsa Batu TV di rumah dan dimanapun berada. Saya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan, ya. Selaku Kepala Bidang Pembatasan Sampah. Dan yang kedua adalah Dr. Andes Wasto SHMH selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Silakan disapa pemirsa di rumah, Pak. Selamat siang kepada para pemirsa Batu TV setia. Terima kasih. Dan yang ketiga langsung saja ke tokoh peduli lingkungan Haji M. Ayub SH. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur alhamdulillah di siang hari ini kami bisa bertemu dengan para pemirsa Batu TV. Yang keempat langsung saja Bapak Kodir selaku Ketua KSM Bina Mandiri Supit Urang. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, saya selaku KSM Bina Mandiri di TPA Supit Urang. Terima kasih. Baik. Ya, di acara kali ini bekerja sama langsung dengan Dinas Komunikasi dan Informasi, Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Ya. Bapak langsung aja ke dialognya ya. Ini Ketua Bidang Pembatasan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup. Ini saya kira sangat selaras dengan apa yang dinamakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah secara nasional. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 dan tahun 2008 juga peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 di mana pengelolaan sampah harus tuntas mulai dari awal sampai akhir. Kemudian pemanfaatan gas metan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dituntaskan mulai dari penanganan, kemudian pemrosesan, dan juga yang terakhir adalah dalam skup pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini yang kita kenal dengan waste to energy, jadi pemanfaatan sampah menjadi energi. Dan ini adalah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kota Malang yang harus kita sambut baik dengan pemanfaatan dari sampah tadi menjadi energi. Jadi harapan kami ini terus dilakukan optimalisasi karena yang ada sekarang adalah baru tahap pengembangan. Di lain kota sudah ada juga yang memanfaatkan gas metan ini
sangat optimal. Nah, akan tetapi memang ini merupakan hal yang harus kita lakukan dan kita lakukan terus untuk di satu kota lain. Tentunya berbahagia untuk Kota Malang yang sudah bisa memanfaatkan gas metan dari TPA ini. Saya kira itu. Iya Bapak, terima kasih atas sambutannya. Bapak, bagaimana pendapat atas apa yang telah dilakukan Pemkot Malang dalam memanfaatkan energi terbarukan gas metan di TPA sini? Iya, jadi menurut saya tadi sesuai dengan introduce di depan bahwa ini adalah merupakan satu rangkaian kebijakan pengelolaan sampah secara nasional. Tentunya harus kita sambut dengan baik, khususnya untuk di dalam tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi ada kewajiban di dalam tempat pemrosesan akhir sampah ini, sampah itu diproses sebelum di landfill. Ya, setelah diproses maka di sana ada proses namanya daur ulang. 3R. Ada yang namanya reuse, bisa ada barang yang kita gunakan kembali. Ya. Kemudian ada yang kita reduce, kita kurangi juga. Dan kemudian kita recycle. Kalau tidak ada, baru terakhir kita namanya landfill. Nah, dari landfill pun ini masih kita manfaatkan seperti sekarang ini yang kita lihat di TPA karena teremisinya gas metan. Nah, gas metan ini adalah sumber dampak kepada perubahan iklim. Di mana gas metan ini perusakannya 21 kali lebih dari gas CO2. Iya, betul. Jadi kalau gas CO2 ada satu, kalau gas metan itu kalau satu bisa 21 kalinya gas CO2. Nah, ini merupakan satu kebijakan yang tadinya TPA itu hanya ramah lingkungan, sekarang TPA ini juga membantu kepada proses penurunan gas-gas rumah kaca. Nah, jadi ada segi modern. Tentunya ini sangat kita sambut dengan baik usaha dan upaya dari pemerintah Kota Malang dan juga segenap masyarakat Malang Raya yang sudah bisa memanfaatkan sesuai dengan kebijakan nasional di dalam tempat pemrosesan sampah akhir ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ini juga termasuk juga warga Kota Malang yang punya inovasi terhadap pemanfaatkan gas metan dalam rangka pelestarian lingkungan, Pak. Iya. Betul sekali. Jadi semacam banyak keuntungan ya di sini di gas metan ini, Pak ya. Mungkin yang tadi yang pertama keuntungannya buat secara nasional, pemerintah Kota Malang sudah berkontribusi mengurangi CO2 tadi. Setelah itu juga berkontribusi juga terhadap masyarakat untuk bisa memanfaatkan gas metan yang timbul. Nah, jadi itu. Nah, itu yang dua keuntungan tadi. Yang ketiga adalah juga tadi turut membantu pelestarian lingkungan hidup, khususnya pelestarian alam semesta yang ada di terhadap gas-gas rumah kaca itu. Untuk efek sampingnya gas metan ada nggak Pak di sini? Betul. Kayak bahayanya gitu. Ya, gas metan kalau kita bekerja di TPA tentunya ada ambang batas yang membahayakan bagi manusia. Karena gas metan itu kalau kita terpapar maka akan pusing-pusing. Ya. Belum gas metan itu nanti membawa bahan pencemar bau yang lain yang timbul akibat pembusukan sampah. Nah, yang ketiga tadi gas metan ini perusakannya 21 kali lebih besar dibandingkan gas karbon dioksida. Yeah. Nah, itu jadi bahayanya gas metan di situ. Nah, untuk menanggulangi bahaya tersebut itu bagaimana tindakannya, Pak? Iya, baik. Jadi tadi di depan sudah kita katakan bahwa gas metan ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini nanti bisa kita lihat yang sudah dimanfaatkan di pemerintah Kota Malang ini, yang mulainya tadi dimanfaatkan untuk memasak hanya
36 KK, sekarang sudah menjadi 300 KK yang bisa memanfaatkan untuk memasak air, untuk menggoreng dan lain sebagainya, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ya, jadi melalui pemanfaatan gas gitu ya. Ya Bapak, terima kasih. Betul. Yang kedua adalah Bapak Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Bapak Wasto. Ya. Bapak, langsung saja pertanyaannya ya. Bapak, mulai kapan TPA Supiturang ini dibangun? Berawal dari beberapa titik TPA. Dulu itu kita punya TPA di belakang Balai Kota yang sekarang dipakai Tareko, itu sudah penuh. Kita pernah punya TPA di Pandanwangi, penuh. Kita pernah punya TPA di Gadang Gang 1, penuh. Penuh semua. Kita punya TPA di Lowokdoro, penuh. Sehingga kita sekarang tinggal punya satu TPA Supeturang. Lah, Supeturang ini dijadikan TPA mulai tahun 93. Tahun 93. Ya, dengan volume sampah tiap hari menampung kurang lebih 400 sampai 425 ton sampah yang dihasilkan oleh seluruh warga sekota Malang. Jadi sampah dari seluruh warga Kota Malang berkumpul di sini, Pak ya? Ya, rukun di sini, Pak. Iya, baik. Luas lahan TPA-nya di sini tuh berapa, Pak? Secara total tambahan dari perluasan tahun 2012 dan 2011 itu mencapai 22,2 hektar. Yang saat ini dipakai kurang lebih 15 hektar. Baik. Dengan volume yang sangat besar, sangat banyak gitu Pak ya. Kan bagaimana komposisi sampah yang masuk ke TPA gitu, seperti ini Pak? Jadi kalau kita coba berdasarkan data yang ada, komposisi sampah itu 64% itu adalah sampah organik, 36% adalah sampah anorganik. Berawal dari sebuah data itu, maka perlu ada sebuah strategi bagaimana mengolah sampah dari mulai hulu sampai dengan hilir. Di hulu kita kurangi, namanya melalui kewajiban memilah sampah yang diperintah secara hukum Undang-Undang 18 2008 ditindaklanjuti dengan Perda 10 tahun 2010. Semua warga itu harusnya memilah mulai di tataran rumah tangga. Agar hasil pilahannya itu mempunyai nilai ekonomi, kita dirikan namanya Bank Sampah Malang, BSM. Bank sampah ya. Ya, ditransaksikan ke sana. Kemudian yang organiknya, agar warga itu juga tumbuh kepedulian dan kesadaran, kita dorong untuk membuat kompos. Komposnya dibeli oleh DKP, sehingga di tataran hulu itu harapannya sebanyak-banyaknya sudah dikurangi. Iya. Itu Mbak. Jadi nggak hanya uang yang punya bank ya Pak ya, ternyata sampah juga punya bank gitu. Lantas jumlah gas yang dihasilkan dengan volume sampah yang masuk ke TPA itu berapa Pak? Jadi berdasarkan data yang ada, selama ini TPA Supeturang ini praktis hanya menampung dan menimbun sampah. Saya mencoba kerjasama dengan beberapa tokoh, termasuk Pak Ayub ini tokoh peduli lingkungan. Saya kepingin mengeksploitasi dari potensi sampah berupa gas, sehingga November 2012 sudah kami eksploitasi dengan menyalurkan ke 65 KK. KK 65 ini mendapat manfaat melalui gas pengganti LPG, sehingga kalau masak, mau bikin kopi, mau yang jualan bakso dan lain-lain ini cukup disubstitusi atau diganti dengan gas metan. Ya. Sampai dengan bulan ini kami tingkatkan hingga menjadi 300 KK. Pak Kodir ini salah satu pengguna dari gas metan. Nah, berdasarkan data yang ada, apa yang kami manfaatkan ini kami tangkap untuk 300-an KK ini hanya kurang lebih 5% dari seluruh potensi gas yang ada. Sehingga ini saya terus kerjasama dengan Pak Ayub ini bagaimana 95% ini nanti itu bisa termanfaatkan. Inovasinya luar biasa. Sepeda motor ini pakai gas dan lain-lain, nanti beliau akan menerangkan secara detail karena beliau expertnya di bidang lingkungan ini. Mungkin itu Mbak. Baik. Berapa lama Pak gas metannya itu bertahan atau berlangsung? Selama
di sini ini masih menerima dan menampung sampah, selama itulah namanya gas metan pasti dihasilkan. Baik. Berapa Pak yang sudah dimanfaatkan oleh DKP Kota Malang? Kalau gasnya itu tadi kurang lebih secara prediksi masih kurang lebih baru 5%. 5% tadi ya. Baik. Sehingga kalau yang 95% ini kalau tidak ditangkap atau tidak di flaring seperti apa yang dikatakan oleh Pak Agus dari Kementerian Lingkungan Hidup ini akan liar dan ini akan mengotori bumi kita, akan mengotori lingkungan, termasuk menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja ke Bapak Tokoh Peduli Lingkungan, Bapak Ayub. Bapak sebagai warga yang peduli lingkungan untuk melakukan eksperimen untuk pemanfaatan gas metan, tolong jelaskan Bapak. Jadi berawal dari sambatnya beliau ini, Pak Kadin ini, yang waktu lampau itu menceritakan tentang per hari sudah masuk sampai 400 ton, dan bagaimana kalau tahun depan dan 5 tahun ke depan, sedangkan Kota Bandung itu rupanya sudah kewalahan menghadapi volume sampah. Atas dasar itu kami tergugah kemudian melihat sampai di mana pengelolaan secara efektif yang ada di Supiturang ini. Berdasarkan itu kami mulai mensurvei sampai di mana pemanfaatan gas metan itu yang digunakan. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, makin kecil penggunaan daripada gas metan akan makin besar kerusakannya itu sampai 21 kali. 21 kali. Untuk itu pertama saya menangkap dulu apa yang menjadi sumber sampah ini kok menjadi bertumpuk besar. Tentunya lokasi terus ditutup, lokasi terus tutup, pindah-pindah. Saya katakan tidak mesti seperti itu. Lokasi ini satu, biarlah. Bahkan saya punya wacana bahwa lokasi satu ini dijadikan seumur hidup. Dan kita harus berorientasi sampah sampai 2 kali lipat, itu tidak ada masalah. Karena resep sampah 1 meter persegi itu kalau kita kelola dengan fermentasi tinggal hanya 25%, maka ruang yang tersedia kembali 75% per 21 hari. Maka nggak ada masalah dengan untuk penambahan ruang dan masalah sampah kalau efektif untuk menanggulangi. Ini berlaku ke seluruh wilayah di Indonesia, harus menerapkan seperti ini. Kemudian dampak daripada itu atau manfaat daripada pengelolaan itu, satu, volume gas metannya akan tinggi. Kedua, dengan volume gas metan yang tinggi, menurut kami efektivitas yang paling tepat adalah untuk penyuplai tenaga listrik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 bahwa satu badan usaha swasta atau milik BUMN itu apabila ada kelebihan daripada daya listrik itu berhak dijual kepada PLN dan itu sudah ditetapkan tarifnya. Maka itu kalangan kami ini kami sampaikan itu bukan hanya untuk Malang tapi ke seluruh nasional ini hendaknya mengeterapkan sistem ini. Kalau sistem ini diterapkan, maka saya kira ada satu kekuatan dahsyat di kota-kota itu asal kota-kota tersebut mampu memanfaatkan sampah ini secara maksimal. Dan dampak daripada itu terjaganya ekosistem di seluruh wilayah, baik itu di sungai maupun di darat dan lain sebagainya. Karena yang terjadi kota memburu sampah, bukan kota pusing akan sampah. Ini manusia butuh sampah, betul ini. Karena memang keterbatasan pengertian itu untuk sampah sendiri yang masih terbatas. Itu yang jadi acuan saya. Dari hal yang kecil saya katakan, sebetulnya yang namanya kulit, yang namanya sampah itu tidak ada. Kalau kita mau teliti, bayangkan kacang goreng itu kalau kita makan, itu menambahkan kolesterol, tetek bengek, dan lain sebagainya. Kalau kita makan sama kulitnya, itu berarti satu unsur kekuatan penghilang kolesterol, penguat jantung, itu baru kacang. Belum salak, buah pisang, di situ ada kandungan. Harus kamu makan sama kulit. Di tempat kami produksi markisa, itu saya instruksikan, jangan dikupas kulitnya, manfaatkan untuk membasmi sel kanker. Kulit atau sampah, tinggal pengertian kita untuk dimanfaatkan. Saya kira secara singkat atau pendek, ini yang kami sampaikan. Iya, jadi juga tidak ingin menambah ruang TPA ya Pak ya? Saya kira begitu. Iya.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan warga sekitar terhadap inovasi Bapak? Warga sekitar maksudnya warga sekitar saya. Iya. Oh, tentunya memang berharap-harap itu ketika inovasi itu kami lakukan dengan tingkat kerumitan tinggi. Wadah Pak RW, kewarnaannya itu kok membahayakan eksperimen seperti itu. Saya biar enggak usah meledak, saya tanggung lah. Itu kalau ada meledak paling selang. Ini apa efeknya enggak seperti LPG. Memang ada beberapa sempat instalasi itu meledak, tapi itu hanya soal kecil, soal selang karena kita pertekanan tinggi. Begitu kelihatan ini mereka betul-betul antusias sekali dan juga berharap kapan manfaatnya bisa ke tempat wilayah RW 13. Saya bilang gampang, tunggu nanti proyek selesai mesti sak Malang ngerasa no. Insya Allah itu begitu. Ya, jadi kalau ada warga yang sulit diajak itu seperti gimana Pak? Memang tidak semua warga itu mudah untuk kita ajak seperti itu ya. Jadi ada watak dan karakter yang berbeda antara dibagi tiga, kesadaran tinggi dan menyambut dan berlomba-lomba. Yang kedua, mengerti dan sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga ini pasif, bahkan tidak mau peduli. Kalau yang ketiga pasif tidak mau peduli, saya ngomong sama staf RW RT, iki kudu digarap, jangan diberi sanksi dulu, digarap dulu. Sampai akhirnya bisa kembali ke apa yang kami harapkan. Memang ada yang demikian, itu ada. Jadi memang karena memang kepemahaman, keterbatasan SDM dan lain macam-macam masing-masing itu berbeda, tapi tetap bagi kami hendaknya suatu kumpulan masyarakat itu ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk itu kita ajak semaksimal untuk ke arah itu. Kami memotivasi warga dengan pendekatan agama itu kebanyakan hampir 100% berhasil. Jadi terus semangat ya Pak ya? Ya begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja ke Bapak Qodir selaku Ketua KSM Bina Mandiri Supit Urang. Ya, langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Berapa nilai ekonomis dari penggunaan gas metan tersebut Pak? Secara ekonomis, sebelum adanya gas metan ini, warga menggunakan gas LPG yang rata-rata 1 bulan ini paling sedikit menghabiskan 4 tabung. 4 tabung saja? Ya, 4 tabung. 4 tabung itu kalau nilainya 1 tabung itu 14.000, berarti sama dengan 56.000 Mbak, 1 bulannya. Ini paling sedikit. Setelah adanya gas metan ini masuk ke warga, ini secara otomatis uang yang 56 tadi itu bisa untuk yang lain Pak. Jadi bisa untuk kebutuhan yang lain, untuk beli apa atau untuk membayar sekolah atau kebutuhan anak yang lain. Itu Mbak. Baik. Jadi sangat ekonomis sekali Pak ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggung jawab warga melalui KSM dalam rangka mengamankan jaringan pipa gas yang sudah ada Pak? Kami dari warga ini secara sukarela, secara bersama-sama, apabila ada kerusakan baik pipa atau yang di induknya, yaitu di tempat pembuangan sampah tadi, kami dari warga ini kan ada yang sebagai pengulung, ada yang lain-lain. Otomatis kami yang ada di pengulung warga kami itu bisa melihat kondisi apabila ada titik-titik api atau yang lain. Karena apa? Dengan adanya titik-titik api di zona atau industrinya gas metan itu akan mengurangi dari hasil gas metan itu tadi Mbak. Iya. Untuk menangani titik-titik api itu seperti apa Pak tindakannya? Tindakannya ya secara otomatis dipadamkan Mbak. Apinya kan masih istilahnya belum besar Mbak. Belum besar. Iya, belum besar. Jadi dipadamkan melalui dipukul dengan daun-daun yang basah itu Mbak. Seperti itu saja Pak. Iya, Ya. seperti itu. Lantas bagaimana kesanggupan dari warga untuk membantu TPA ini Pak? Kami dari warga ingin membantu TPA Supit Urang ini
agar TPA Supeturang ini jangan sampai pindah-pindah lagi, Mbak. Cukup di sini saja. Cukup di sini ya. Karena dari segi manfaat tadi, ekonomisnya tadi, yang nomor 2, sekarang ini setelah adanya gas metan, Mbak, itu kalau dulu belum dimanfaatkan gas metan, bau sampah ini terasa sampai ke kampung, ke warga. Tapi setelah adanya gas metan ini, ternyata bau sampahnya hilang. Karena dimanfaatkan untuk memasak nasi, untuk menggoreng tempe dan sebagainya. Tanggapan warga waktu sebelum penemuan gas metan ini, kan baunya sampai ke kampung-kampung, Pak ya. Itu tanggapan warga bagaimana, Ibu? Dulu kami sudah pernah, istilahnya itu demo, Mbak. Demo. Ya, iya. Di pikiran kami, karena kami ini warga yang istilahnya pendidikannya yang minim, Mbak ya. Jadi tidak tahu bahwa manfaat dari sampah ini begitu besar, kami ini belum tahu. Tapi setelah tahu ini, warga semuanya, khususnya yang sudah merasakan adanya gas metan, ya di hatinya ini berdoa, mudah-mudahan sampah ini tidak pindah ke TPA yang lain. Baik, gitu, Mbak ya. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Ya, kembali lagi ke Bapak Waspo ya. Pak, bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang seperti ini, Pak? Kebijakan pengelolaan sampah. Jadi gini, kami ini mencoba berpikir secara sistem. Sehingga kalau sistem pengelolaan itu sudah kita rumuskan, harapannya berlangsungnya pengelolaan sampah ini bukan karena kebijakan sesaat oleh kepala dinas atau wali kota yang berkuasa, tapi lebih kepada sistem. Sampah ini membawa sebuah tantangan sekaligus peluang. Dalam konteks sebuah tantangan, kita ini ditantang setiap hari potensi sampah yang 600-an ton lebih, kemudian dimanage di rumah tangga sampai ke TPA ini di TPA 400-an lebih, ini sebuah tantangan. Nah, ternyata dalam konteks tantangan ini saya mencoba menetapkan sebuah sistem yang selama ini kami diskusikan dengan teman-teman DKP dan beberapa pihak, sehingga kami buatkan sebuah sistem bagaimana sampah dikurangi di tingkat hulu. Bagaimana cara pengurangannya? Kami siapkan lembaga namanya Bank Sampah Malang. Bagaimana organiknya? Kami coba untuk kami beli komposnya. Di tataran antara hulu dengan TPA ini, di situ ada namanya TPS. Di Malang ini kami bangun 12 TPS 3R. Artinya di TPS itu dikurangi lagi dengan cara dikompos. Kemudian di tataran